Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri sekalian, kita lanjutkan kembali materi kita di pelajaran tafsir. Materi kita masih seputar yaitu menguburkan jenazah. Kemarin ya sampai bab sholat, kemudian sholat jenazah, kemudian menguburkan jenazah. Ya, kita lanjutkan materinya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Ya, di dalam ayat ini ada takyid bahwasanya Rasulullah dilarang untuk mensolatkan orang munafik dan juga berdiri di kuburan orang munafik, yang mana ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan ya untuk mensolati jenazah orang yang beriman dan juga berdiri di kuburan orang yang beriman untuk mendoakan mereka. Maka perhatikan, qad bayyanat as-sunnah wujub tajhizil mayyit al-muslim bitaghsil wa takfin was salah alaihi wa hamluhu wa daf'u kama huwa ma'lum. Dan dari hadis pun Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan yaitu wajibnya untuk mengurusi jenazah seorang muslim. Jadi dalam hadis Haqqul Mu'min alal Mu'min, di situ dijelaskan tentang kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya, yaitu kewajiban kita kepada jenazah yang muslim adalah bitaksil, yaitu memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian wassalah alaihi, kemudian mensolatinya, wa hamluhu wa dafnuhu, kemudian juga membawa jenazah tersebut ke pemakaman, dan juga menguburkan kama huwa ma'lum, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama. Kemudian ayat yang selanjutnya, qala ta'ala fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor burung gagak yabhasu fil ardi, yang menggali di tanah untuk menguburkan gagak yang lain, liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepadanya, yaitu kepada anaknya Nabi Adam, antara Qabil dan Habil yang terjadi perselisihan. Kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana cara menguburkan jasad saudaranya. Qala, kemudian berkata, ya wailata, betapa malangnya diriku, ajastu an akuna misla hadzal ghurab, kenapa aku tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut. Fa'wari sawata akhi, kemudian aku menguburkan jasad saudaraku. Fa'asbaha minan nadimin, maka dia termasuk orang yang merugi. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, lamma qatala akhahu, maka ketika terjadi perselisihan antara putra Nabi Adam dengan yang lainnya, antara Qabil dan Habil, kemudian salah satunya terbunuh, qatala akhahu, telah membunuh saudaranya, lam yadri kaifa yasna'u bihi, maka dia tidak paham, tidak mengerti apa yang harus dia lakukan dengan jenazah saudaranya tersebut, harus diapakan. Dia nggak paham, tidak mengerti. Li'annahu awwalu mayyitin mata min bani Adam, ya, karena ini adalah pertama kali, yaitu jenazah dari Bani Adam, orang yang pertama kali meninggal dari Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam.
Maka faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor gagak yabhasu fil ardi yang menggali tanah, ayusiruha, yaitu untuk memperlihatkan atau memberi isyarat kepadanya, liyudfana ghuraban, untuk memendam ataupun menguburkan, yaitu gagak yang lain yang telah mati. Liyuriyahu bidzalika, yaitu untuk memperlihatkan kepadanya bidzalika, yaitu cara memendam atau menguburkan jenazah. Kaifa yuwari sau'ata akhi, bagaimana menguburkan jasad saudaranya, badanihi, yaitu jasad tubuh saudaranya. Li'anna badanal mayyit yakunu auratan, karena badan tubuh jenazah itu adalah aurat. Fa'asbaha minan nadimin, maka jadilah dia adalah orang-orang yang menyesal. Bukan menyesal. Wa hakata aqibatul ma'asi an-nadamah wal khasarah. Maka demikianlah akibat dari perbuatan maksiat. Akibat perbuatan dosa yaitu an-nadamah, penyesalan, wal khasarah, dan juga kerugian. Kemudian yang terakhir, faslun fi ziaratil kubur, kita akan bahas sedikit tentang ziarah kubur, yaitu ziarah ke pemakaman. Qala ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi. Jangan engkau mensolati salah satu dari mereka, yaitu orang-orang munafik yang telah mati, wala taqum ala qabrihi, dan juga jangan engkau berdiri di kuburan mereka, di kuburannya. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayat, maka ayat ini adalah dalilun, menunjukkan ala masru'iyatis salati alal mu'minin, yaitu disyariatkannya mensolati jenazahnya orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu, bahwasanya Allah mensyariatkan, memerintahkan kepada kita agar mensolati jenazahnya orang yang beriman. Wal wukuf inda kuburihim liddu'a lahum, dan juga disyariatkan untuk berdiri di kuburan mereka, liddu'a lahum, untuk mendoakan mereka. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fil mu'minin, sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan, lakukan terhadap kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Fa inna taqyida an-nahyi bil munafikin, maka sesungguhnya takyid, kaitannya larangan tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang munafik. Jadi di dalam ayat ini ya, larangan itu adalah dikhususkan ataupun dikaitkan dengan orang-orang munafik. Maka ini menunjukkan yadullu ala annahu, maka ini menunjukkan ala annahu, bahwasanya hal tersebut mutakarriran fil mu'minin, adalah ditetapkan untuk orang-orang yang beriman. Artinya Allah itu melarang Rasul untuk mensolati orang-orang munafik, dan juga tidak boleh berdiri di kuburan orang munafik untuk mendoakan orang munafik. Itu adalah Allah larang. Maka ini menunjukkan ya, kebalikannya, Allah menyuruh Rasul agar mensolati jenazahnya orang-orang yang beriman, dan juga mendoakan orang-orang yang beriman. Ya, itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang lain. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.